Ada loh di dalam ajaran Islam bahwa makanan orang kafir itu halal loh. Dan salah satu makanan orang kafir itu babi loh, makan daging babi. Enggak, jangan dulu lari ke Ada. sana. Jangan lari ke sana dulu. Iya, Jadi kalau mau udah catatanku kemarin ada itu. Bang, oke, Bang Irfan nih. Ya. Coba Abu Salwa mana bro? Surah berapa itu? Ini hadis. Hadis apa? Hadis apa bro? Hadis Arba'in Nawawi yang kedua ini. Ini hadis maaf. Lihat syarah Imam Nawawi kepada hadis Imam Muslim. Ya. Hadis Jibril yang sangat ma'ruf. Intinya ya dalam Islam ya. Dalam Islam juga ada ruh yang ditiupkan Mas ya. Tapi tidak kemudian anak menjadi anak Tuhan ya. Oke. Sekarang tanya kau dulu. Wa yu'mar bi'arba'i kalimat. Ya. Roh ditiup bukan anak Tuhan ya. Roh ditiup sama rahimnya Maryam. Maryam mengandung, tapi itu bukan anak Allah ya. Iya, tapi bukan anak Allah di sini. Oke, terus sekarang tanya, berarti yang membuat Maryam hamil siapa? Bentar, sabar. Kan kita jauh dong, yang buat Maryam hamil itu siapa? Biar kita fokus dulu Bang. Yang itu nanti lah. Saya Muslim berapa itu? 2643. Lihat, bikat birizkihi. Ya, di sini dikatakan apa? Bikat birizkihi. Jadi mulai janin itu sudah ditulis rezekinya. Betul. Apakah itu untuk Isa Al-Masih atau bukan? Ya kan tadi pandangan Isa itu semua manusia. Dari Islam kan? Iya, itu semua manusia itu. Islam memandangnya kan Nabi Isa kan manusia. Emang siapa bilang Yesus bukan manusia? Benar, berarti kan nggak keluar. Justru di dalam Quran itu satu-satunya manusia yang terkemuka di dunia di akhirat ya Isa. Satu-satunya manusia yang tidak dijamah setan hanya Isa dan Maryam. Nabi Muhammad dijamah setan berarti, karena satu-satunya manusia yang dilahirkan wanita itu yang tidak dijamah setan hanya Isa. Jadi yang menghamili Isa, yang menghamili Maryam siapa? Ya Allah dong. Kita lanjutin yang tadi dulu dong. Berarti dalam Kristen nggak ada jawaban ya masalah apa ya, Yesus sudah dapat rezeki ketika di dalam janinnya, ketika dalam perut ibunya ya. Nggak ada jawaban. Tidak ada datanya. Kalau di Islam ya nggak ada di Islam. Kau tadi itu pun karangan manusia, bukan itu pun karangan manusia, itu bukan kata Allah. Bentar ya. Karangan manusia itu. Saya pun bisa karang. Semua makanan itu Tuhan saya yang ciptakan. Dan itu tertulis dalam Al-Quran, dalam Alkitab. Benar Bapak. Oh, itu Muslim 4781. Kita cek dulu. Kau jangan sebut ini balik bahasa Arab kau. Enggak. Ini anak saya mau lanjutkan. Jangan kau kaget, aku mau cek. Jangan kau pikir. Enggak ada masalah, cuma saya mau lanjutin ini aja ya. Bentar, kita baca. Jangan kau sembunyi di balik bahasa Arab, bro. Bukan, saya Muslim. Kita baca. Saya Muslim. Kita baca 4781. Kita baca ya. Kau jangan jantungan. Bukan begitu Bang. Jadi kita ingin menegaskan sesuatu Bang ya, Jadi di Islam itu ada manusia yang tidak Tuhan, tapi dia bisa langsung dikasih. Kau berbohong. Ini. Kau nggak jujur. Ini bukan tentang Isa. Ini aku tunjukkan Bro Pendi nih. Ini bukan tentang Isa ini. Ini telah menceritakan kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang justru menyampaikan, dan berita yang disampaikan adalah benar. Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya. Jadi semua manusia setelah diciptakan dalam perut ibunya, setelah diproses selama 40 hari. Diproses apa maksudnya ini? Kemudian menjadi segumpal daging pada 4
hari berikutnya, lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: rezeki, ajalnya, amal, sengsara atau bahagianya. Demi Allah, ini bukan bicara Isa ini. Mana Kan dia jadi segumpal seluruh, daging baru ditiupkan roh. kan seluruh manusia, Bang. Waduh, Isa itu nggak seperti ini. Katanya Isa manusia, gimana sih? Tapi nggak seperti ini prosesnya. Kau itu nggak jujur. Segumpal daging. Kan, tadi kan kita pertanyaan kita apa? Mana ada segumpal daging manusia itu? Asupan gizi dari mana? Aduh, 40 hari. Kita ambil gambar bayi usia 40 hari dalam rahim. Takiyah mulu Abu Safwan. Baru 1 jam sudah berkali-kali takiyah. Enggak. Gini, kalau kita berpatokan ke situ, Bang, artinya ketika Isa diciptakan belum ditiupkan dong roh itu. Di situ kan setelah 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari baru diperintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Sedangkan di dalam Quran dikatakan ketika Maria masih perawan ditiupkan roh ke dalam parjahannya. Artinya abang menentang itu. Bang Nabirang bukan. Tadi kita berbicara masalah rezeki. Iya. Iya abang kan betul abang bawa ini. Kandungan itu siapa yang nanggung? Kita tanya itu sama tidak, tadi kan sudah dijawab tidak diceritakan. Tidak diceritakan. Iya betul. Kita nggak mau ngarang. Ya kita nggak mau ngarang dengan tulisan-tulisan orang-orang yang menafsir-nafsir gitu. Bukan, kita berpatokan kepada itu hadis. Iya itu kan karang hadis itu kan dikarang. Hadis Bukhari aja 600.000, sisa 15.000 yang lainnya kemana? Di sini segumpal daging. Iya tidak ada. Itu nggak ada. Ini 0 sampai 6 minggu. Ini nggak segumpal daging ini. Ini embrio namanya. Sudah saya bilang bertakiyah beliau itu. Mana ada manusia jadi segumpal daging? Emangnya daging kayak dijual di pasar loh, kayak daging babi, enak disambal. Gimana sih bro? Gak ada manusia menjadi segumpal daging. Ya, dalam bahasa Arabnya itu mudghah ya. Mudghah itu jadi segumpal daging itu namanya darah haid itu bro, dibuang. Kalau manusia itu embrio lah, masa segumpal daging? Masa daging itu embrio? Kau belajar dari mana itu saintis kayak gitu? Jadi kalau Yesus itu nggak dijelaskan, tapi udah pasti itu proses biologis yang normal untuk Maria. Makan mie 2. Bro. Beda-bedanya berarti Bang ya? Tadi ya abang itu. Enggak ada tadi. Gimana? Kita sesuai data loh ngomongnya. Ya, tapi data yang dirimu cocok logi. Enggak, itu mengenai masalah Isa ya. Asal-asal jawab. Iya bro, itu kan monggo. Isa itu langsung lahir Pak. Pernah baca gak tafsirnya dari Ibnu Abbas? Nggak ada tuh 40 hari dulu Pak. Bukan, tadi kita itu bicarakan masalah asupan gizi ya Bang ya. Kita bilang asupan gizi. Iya. Kemudian nggak ada data. Kemudian kita bawakan hadis yang isinya umum untuk semua manusia. Intinya rezeki semua kan ditanggung Allah gitu. Tapi masalahnya begini Pak, bukan menurut ya, ini Al-Qurtubi mengutip daripada Ibnu Abbas mengatakan bahwa Isa itu langsung lahir Pak. Ketika ditiup hamil langsung lahir pada saat itu juga. Jadi kira-kira gizinya dapat dari mana tuh Pak? Tetap ada proses kan? Iya. Kalau tetap ada proses, semua kan dari Allah. Islam menganggap semuanya rezeki dari Allah. Berarti hadis tadi
salah dong seharusnya. Nabi Anda seharusnya salah. Bukan seharusnya salah ya, bertentangan. Karena Ibnu Abbas itu kalau di hadis tadi itu kan dikatakan 40 hari. 40 hari ini, 40 hari itu, 40 hari ini. Begitu kan Pak? Setuju kan? Jadi bahasa hadis bisa terkait dengan keumuman Mas ya. Jadi, iya. Betul, bisa keumuman. Tapi kan Isa itu nggak umum. tapi manusia dalam Islam. Oke, dia memang manusia dalam Islam. Oke, betul, dia manusia dalam Islam. Tetapi proses kelahiran dia itu nggak butuh lama, Pak. Begitu hamil langsung lahir. Bapak mau saya kasih baca tafsirnya Al-Qurtubi. Nggak ada persoalan, Mas. Kita Ibnu Abbas yang mengatakan. Maaf. Kita itu bahas tentang masalah rizki, asupan gizinya dari mana, itu yang tadi kita tanyakan. Iya. Maupun sehari, maupun sejam, maupun sedetik sekalipun, tetap akan ada gizi dari Allah. Oke. Gizinya itu berapa besar, Pak? Kalau dalam sehari kira-kira dapat gizi dari mana dia? Loh. Jadi takaran rezeki itu kan dalam Islam seorang memahami bahwa apa yang dia dapat itu semuanya pertolongan Allah, semua karunia Allah, Mas. Betul. Jadi nggak ada yang kita hasilkan dengan tangan sendiri. Betul. Kalau dalam sehari Pak langsung ngebrojol, kira-kira gizinya seperti apa besarnya? Itu dulu. Yang Mas bawakan, apa bisa menampung? Yang Mas bawakan, ya kan? Tafsirannya hadisnya benar, sahih. Kalau saya Ibnu Abbas bukan? Enggak, Ibnu Abbas bukan, Bro. Yang mengatakan Ibnu Abbas bukan. Kalau hadisnya sahih, ya kan? Berapa prosesnya kita imani, Mas, nggak ada masalah. Lalu kalau menurut Ibnu Abbas di dalam tafsiran Al-Qurtubi mengatakan hamil langsung melahirkan itu butuh proses berapa lama menurut Bapak? Lah iya, makanya tafsirannya Mas bawa dulu, itu riwayatnya sahih atau enggak gitu loh, Mas. Bapak ada ininya nggak, bukunya nggak? Mas yang nyampein, masa kita suruh nyari sih? Enggak, nanti dikiranya PDF edit. Enggak ada masalah. Ntar kita bisa cross check pakai HP dan di sana kan banyak. Oke, Bapak buka di jilid 11, Pak. Sebentar, saya bukain ya. Tadi juga saya sempat dengar tentang Al-Muzamil. Al-Muzamil kalau bisa saya kasih referensinya itu mengacu pada Isa gimana, Pak? Tapi nanti ya itu. Ini, Pak. Di sini dikatakan Ibnu Abbas mengatakan yang terjadi adalah bahwa Maryam langsung hamil dan melahirkan saat itu juga. Di sini dikatakan ini yang benar. Jadi gimana, Pak? Begitu dia ditiup hamil langsung lahir, Pak. Bentar saya cross check dulu, Mas ya. Ibnu Abbas yang ngomong loh, Pak, bukan saya. Jilidnya jilid 11, Pak. Halaman kalau Bapak punya kitabnya itu terjemahan Indonesia 246 halaman itunya, bukunya. Itu kalau ada teks Arabnya kita lebih mudah untuk klarifikasi. Jadi Bapak nggak percaya sama terjemahan ini bahasa Indonesianya? Bukan nggak percaya. Cuman kan terjemahan itu iya benar, kadang-kadang terjemahan itu menyesatkan, benar. Ini ditahlik oleh Muhammad Ibrahim Al-Hibnawi, tahrijnya itu oleh Mahmud Hamid Usman. Itu aja sih, Pak. Itu tentang ayat apa itu, Mas? Ayat yang apa?
Surah Maryam, Pak. Ayat 17. Tadi juga saya sempat dengar Al-Mujamil kan ya? Betul nggak Pak? Yang menjadi saksi. Ya benar-benar. Kalau saya bisa buktiin, kalau Rasul di sini adalah Isa, gimana Pak? Coba lihat aja. Bapak udah lihat itunya belum? Tafsiran Al-Qurtubinya? Dicek aja dulu Pak. Siap benar-benar. Ya. Jilidnya jilid 11 Pak. PDF-nya itu halaman 250. Ini kita ada itu masih ada yang kayak di sebagian pendapat mengatakan Isa lahir tanpa ada zaman kehamilan dan itu hanya sebentar sekali, itu dikatakan ghairu wadih. Ini enggak jelas. Di tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan pendapat yang masyhur di antara para ulama yaitu Tisat Asyur. Itu 9 bulan. Di mana Pak Bapak bacanya? Ada di tafsir Ibnu Katsir disebutkan demikian. Nah, Ibnu Katsir. Ya, jadi yang maaf ya, yang pokoknya kira-kira yang nggak cocok langsung dianggap dhaif. bukan Mas. Enggak. Memang begitu terus. Kalau nggak cocok dianggap dhaif. Kalau cocok sahih pun dianggap dhaif. Kalau cocok dhaif pun dianggap sahih. Kalau cocok, tapi kalau nggak cocok sahih dianggap dhaif. Ini ada footnote-nya ya. Ada footnote-nya Pak siapa namanya? Pak Abu. Footnote-nya ini asal dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh At-Tabari dalam Jami al-Bayan. Lalu disebutkan juga di An-Nuhas dalam Ma'ani Al-Quran. Banyak Pak referensinya. Asyuyuti juga. Asyuyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur dan Abu Hayyan dalam Al-Bahar. Semuanya mengutip asar daripada Ibnu Abbas. Iya, ada pendapat demikian Mas ya. Cuman tadi kembali lagi pendapat Ibnu Katsir tadi mengatakan yang masyhur itu adalah 9 bulan seperti yang masyhur. Oke. Kalaupun berapa bulan Pak? Anggaplah yang 1 hari ya. Ada yang 18 bulan kalau nggak salah ya kalau di Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan 18 bulan, benar nggak? Maaf ya. Kalau yang sejenak, ya anggaplah kalau sejenak itu nggak ada problem bagi Allah. Oh, nggak ada problem bagi Allah, tapi ada problem di dalam hadis, Pak. Enggak, betul bukan gitu Mas, tapi pendapat yang masyhur, pendapat yang populer dengan para ulama itu seperti hamilnya orang-orang biasa. Enggak, di dalam hadis tersebut yang tadi Bapak kutip itu masa waktu janin itu sampai bayi itu berapa bulan Pak kalau Bapak hitung? 4 bulan bukan? Coba Bapak baca, Bapak kalkulasi berapa bulan itu? 4 bulan, Mbak. Betul kan? Enggak ada dia bilang 4 bulan. Oh, enggak ada sih. Bulan pertama menjadi segumpal daging, bulan kedua ini, bulan ketiga ini, bulan keempat dituliskan rezeki segala macam. Kan seperti itu, Pak. Di Al-Quran udah ada masalah hamil, masalah menyusui kan udah ada. Iya. Kalau di Quran masalah hamil itu berapa lama, Pak? Jelas umumnya 9 bulan. 6 bulan, Pak. Salah, Bapak. Berarti Bapak nggak cermat baca Al-Quran. Mas paham itu, Bapak, atau enggak? Mas paham salatun syahar maksudnya apa? Kenapa? 30 bulan Mas paham itu apa? Kan disebutkan Al-Quran salatun syahar kan? Iya. 6 bulan hamil. Iya. 24. Oke, 30 bulan. Oke.
30 bulan. Masa menyusui berapa lama? Oke, masa menyusui berapa lama? 2 tahun. Saya paham, Pak. Saya paham. 2 tahun. 2 tahun. Masa hamil sampai kelahiran itu berapa lama? 6 bulan disebutkan di situ. 6 bulan. 24 dikurang 30 berapa, Pak? 6 bulan, Pak, menurut Quran. 6 bulan, betul kan? Bapak tahu dari mana 9 bulan? Mas paham fikihnya? Fikihnya. Oke. Di dalam fikih Syafi'i itu bilang bisa 4 tahun, Pak. Betul. Jadi dalam maksud kita bukan yang paling banyak ya, yang paling lama ya. Kita bicara yang paling memungkinkan dia itu anak yang lahir tidak dengan hubungan zina. Oke, di dalam fikih bayi itu bisa 4 tahun, Pak. Setuju gak di dalam janin? Di dalam fikih Islam. Jika ada kejadian, Mas ya. Jika ada kejadian. Iya, kan Bapak bilang fikihnya. Iya. Menurut Bapak lebih tepat mana, fikih atau Quran? Nah, kita ini bicara fakta atau bicara. Jadi Allah itu mengabarkan, yang maksudnya 6 bulan itu dalam rangka apa, Mas? Bapak tahu ayat-ayatnya nggak? Saya bisa tahu ayat-ayatnya, Pak. Enggak, kita tahu, Mas. Kita tahu. Nah, 6 bulan dalam ayatnya ayat berapa aja, Pak? Ayatnya ayat apa aja? Bapak sebutin ke saya, nanti saya sebutin ke Bapak. Sama-sama belajar. Al-Ahqaf di baris ayat ketiga. Ayatnya nggak detail, tapi atau barisnya. Pak Erben, tolong bukain Pak Erben surat 46 ayat 15. Jadi sama-sama belajar, Pak. Bapak kan bilang 9 bulan. Ternyata Quran nggak setuju dengan Bapak. Bingung saya. Fikih pun nggak setuju dengan Bapak. Bukan nggak setuju, Mas. Ya. Oke. 6 bulan. Surah 46 ayat 15. Surah 46 ayat 15 mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Setuju gak, Pak? Mengandung sampai menyapi, Pak. Iya, 30 bulan ya. 30 bulan. Oke. Al-Baqarah 233, Pak. Al-Baqarah 233 itu mengatakan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Iya, benar. Oke. Lalu dikatakan lagi di surah 31 ayat 14, surah 31 ayat 14 menyusuinya selama 2 tahun. Menyusui itu 2 tahun. Lalu dikatakan di surah 46 ayat 15 mengandung sampai menyapi adalah 30 bulan. Menurut Quran berapa lama, Pak, masa kehamilan? Kan gampang, 24 dikurang 30, 6 bulan, Pak. 6 bulan. Iya, 6 bulan kan? Betul gak? Bapak lalu bisa mengatakan pendapat yang masuk adalah 9 bulan, itu pendapatnya kira-kira bertentangan dengan Quran Bapak? Kira-kira aja. Bapak mau tarik saya ke fikih. Ya, fikih Bapak mengatakan 4 tahun, Pak, di dalam kandungan. Bertentangan enggak? Enggak ada pertentangan. Oke, kalau nggak ada pertentangan, lebih Allah bilang 6 bulan, ulama Bapak bilang 9 bulan. Gimana nggak pertentangan? 3 bulan Allah loh. Allah katakan 6 bulan. Apakah membatasi 6 bulan? 6 bulan, Pak. Dibatasin. Membatasi 6 bulan? Dibatasin 6 bulan. Mana ada tulisan dibatasin? Surah 46 ayat 15. Ada tulisan dibatasi di situ? Oke, surah 46 ayat 13. Ya, ada tulisan dibatasi nggak? Iya. Di situ ada kata min dan plus nggak di situ? Kurang lebih atau kira-kira ada nggak? Oke, surah 46 ayat 15, Pak. Bapak silakan baca dulu deh. Surah 46 ayat 15. Bapak baca pelan-pelan, Pak. Iya, ada tahu gitu, Mas. Iya. Nah, Al-Ahqaf ayat 15. Bapak baca pelan-pelan, Pak. Ya. Di situ adalah tidak ada perkiraan.
Di situ dikatakan dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik bla bla bla. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Tidak dikatakan kira-kira. Saya tanya itu pembatasan. Pembatasan. Jelas dong, pembatasan dong. 30 bulan. Mas paham lafaz pembatasan dalam bahasa Arab? Oke, di situ dikatakan 30 bulan atau bukan? Ini 30 bulan itu iya, 30 bulan. Oke. Khobariyah paham nggak, Mas? Iya, khobariyah apa menurut Bapak? Khobariyah itu mengabarkan, Mas. Iya, mengkabarkan kan? Ya, mengabarkan 30 bulan. Kalau dikabarkan 30 bulan, kira-kira Allah Bapak tepat atau tidak? Kira-kira aja. Tepat. Tepat. Kalau tepat 30 bulan, masa menyapi berapa lama, Pak? Udah kita udah paham, gak usah muter-muter di situ, Mas. Iya, masa menyapi kan 24 bulan. 24 bulan, 6 bulan kena di sini kan? Iya. Jadi saya tanya, ini kan kabar. Bayi bisa lahir di 6 bulan? Kabar. Kenapa? Bayi bisa lahir di 6 bulan atau enggak? Prematur, Pak. Kalau 6 bulan. Bisa, ya, kita tanya bisa atau enggak? Bisa tapi prematur. Ya udah kalau bisa berarti Allah benar. Bisa, harus 7 bulan minimal, itu belum terbentuk. 6 bulan tuh rawan sekali untuk meninggal. Berarti Allah ini nggak tahu pembentukan bayi. Iya, betul. Ya, prematur, Pak. Bapak kalau tahu prematur, ya, Bapak kalau tahu prematur, Bapak oke, ketika dia lahir 6 bulan itu mesti masuk ruang inkubasi, Pak. Makanya kabar, Mas. Berarti benar dong. Paham nggak kabar? Kenapa? Allah memberi kabar. Ya, berarti kabarnya nggak valid, Pak. Berarti kabarnya itu nggak valid. Kabarnya nggak valid. Itu doang. Penekanannya di situ, kabarnya nggak valid. Nggak benar istilahnya. Nggak sesuai sains. Nggak sesuai sains. Jadi kan kita bicara masalah mungkin, Mas. Bukan bicara masalah. Di sini nggak ada kata mungkin, Pak. Di sini nggak ada kata mungkin. Ini penjelasan para ulama ini tentang masalah batas minimal. Nanti batas minimal 6 bulan. Oke, batas maksimal menurut ulama berapa? 4 tahun, Pak. Fatwanya saya pegang. Iya, fatwanya saya pegang. Nah, kira-kira nih, bayi kalau 4 tahun di dalam kandungan itu mati atau tidak menurut Bapak? Pasti mati, Pak. Minum air ketuban. Jadi itu tuh fakta, Mas ya. Itu fakta di lapangan. Ya, yang masalah 4 tahun itu fakta di lapangan. Ya, di mana bayi yang di Pak gini, Pak. Saya tahu Islam itu ngaku bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i itu 4 tahun di dalam kandungan. Sebutkan faktanya di dalam 4 tahun itu bayi bisa hidup. Siapa, Pak? Cerita yang Mas katakan itu di antara faktanya. Imam Malik, Imam Syafi'i itu enggak terbukti, Pak. Anak-anak enggak mengatakan itu. Di zamannya Imam Syafi'i ada yang mengandung sampai, bukan ada yang mengandung, bahkan dia sendiri ngaku, Pak. Imam Syafi'i sama Imam Malik katanya 4 tahun di dalam kandungan. Enggak tahu. Itu enggak tahu. Tapi kalau di itu enggak masuk akal. Enggak masuk akal, Pak. Bener, Pak. Sekian tahun. Masuk akal atau enggak kan, Mas? Kalau itu seandainya riwayat kan perlu dibuktikan ke keasliannya, kesahihannya kan? Bukan dunia kedokteran itu, Pak. Dunia kedokteran itu pasti udah akan mencoret itu, Pak. Bayi itu udah mati, Pak. Nggak usah lama-lama. 11 bulan aja, 11 bulan itu harus dikeluarkan, Pak. 10 bulan itu harus dikeluarkan biar nggak kena racunnya, ya apa sih namanya tuh, air ketuban. Balik lagi ke mana ke Isa kan, bener gak? Balik lagi ke Isa nih. Menurut hadis, menurut hadis itu, Mas. Jelasin Mas ngomong sendiri nih, Mas ngomong sendiri nih kalau kayak gini. Mau ngomong. Kok saya ngomong sendiri kan, Bapak kan saya interaksi sama Bapak. Gimana sih? Bapak bilang gini, kamu tahu gak fikinya? Ini loh. Pertama saya bilang, menurut Quran 6 bulan, Pak. Menurut Quran, Bapak setuju sama saya 6 bulan. Tapi kamu tahu gak fikinya? Saya bilang menurut fikih Bapak 4 tahun. Saya ada fatwanya. Saya bilang kan seperti itu. Berarti kan ada interaksi selama ini. Maksimal, minimal 6 bulan bukan menurut ulama Anda? Minimal 6 bulan. Kenapa nggak dibilang 5 bulan? Kenapa nggak dibilang 5 bulan?
Kenapa? Kalau yang lahirnya 5 bulan berarti apa? Yang lahirnya 5 bulan bisa nggak? Nggak berarti apa? Prematur. Masa paham, makanya itu. Yang lahirnya 5 bulan dan yang lahirnya 5 bulan itu berarti dia itu anak zina. Itu dalam Islam anak zina. Kok bisa? Kalau lahir 5 bulan anak zina, berarti Ibnu Abbas bilang Isa itu anak zina dong. Mas. Iya. Ya. Kita ngomong masalah orang yang misalnya udah menikah kan. Ya. Gini loh Pak. Islam, ya, misal kalau dia 6 bulan melahirkan, anaknya itu sah. Anaknya itu sah. Di bawah 6 bulan baru menikah, kemudian sebulan lahir, ya, maka tertuduh dia itu anak zina. Berarti Isa anak zina menurut Bapak. Loh, Anda nggak pernah mengatakan demikian. Ibnu Abbas bilang, gini loh Pak. Mas. Ibnu Abbas bilang bahwa Isa, Maryam begitu hamil langsung melahirkan saat itu juga. Berarti Maryam ketika ditiup dia hamil langsung pada saat itu juga. Pada hari itu juga Maryam hamil. Hanya 1 hari Isa. Berarti Isa di bawah 6 bulan. Zina gak menurut fikih? Zina gak Pak? Nabi Isa ada kekhususan. Nah, tadi Bapak bilang gini loh Pak, maka itu Bapak jangan balik sini balik sana. Bapak bilang keumuman pada manusia itu adalah ini. Lalu Bapak menarik Isa itu manusia. Setuju gak Bapak sama saya? Iya. Oke, kalau Bapak setuju sama saya, oke, Bapak kan harus mengikuti fikih-fikih Islam menurut manusia. Setuju dong? Tadi kita bilang apa pendapatnya masyhur? Pendapatnya masyhur berapa? 9 bulan. Pendapatnya Allah 6 bulan. Pendapatnya Ibnu Abbas satu hari. Mana yang benar? Pendapatnya Allah 6 bulan. Kalau yang pendapatnya, maaf ya. Pendapatnya Allah 6 bulan. Mas nggak bisa membuktikan itu terbatas loh. Itu nggak terbatas loh. Ini terbatas Pak. Dalilnya jelas. Mas. Dalilnya jelas. Masa menyapi terbatas itu kalau ada lafaz-lafaz yang itu pembatasan. Coba Bapak artikan kepada saya. Kasih tahu ya contoh pembatasan ya. Sebentar Pak, sebentar. Bapak kasih tahu ke saya Al-Baqarah 233 Pak. Bapak kasih tahu ke saya Al-Baqarah 233 ketika Tuhan Bapak mengatakan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bapak silakan kasih saya penjelasan yang jelas gitu loh. Kalau ini tidak dibatasin, berarti Bapak silakan kasih penjelasan. Karena di dalam Al-Baqarah 233 itu jelas-jelas Tuhan Bapak membatasi untuk menyusu selama 2 tahun penuh, menyapi selama 2 tahun penuh Pak. Tuhan Bapak loh yang jelas-jelas membatasi, bukan saya Pak. Saya ini kafir Pak. Bukan kafir dini, bukan kafir harbi. Hanya seorang kafir. Tuhan Bapak yang jelas-jelas membatasi menyusu itu hanya 2 tahun Pak. Bukan saya Pak. Coba Bapak jelaskan Al-Baqarah 233. Siap. Bukan ya, hanya nanti kita maju ke depan. Bukan membatasi, bukan hanya 24 bulan. Pak, harus penuh berarti jangan kurang dong dari 24 bulan kan begitu? Iya betul. Kan bukan para ibu kebanyakan hendaklah anak pun banyak yang lebih dari 24 bulan. Iya. Berarti ayat ini gugur. Bukan gugur. Itu kan tidak jangan kurang dari 2 tahun. Dikatakan jangan kurang atau harus penuh 2 tahun penuh. Harus penuh itu kan ada nggak kata jangan kurang? Harus penuh itu kan memang nggak ada jangan kurang. Oke. Perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Silakan Anda analisa. Tidak boleh kurang sih Mas. Nggak boleh. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama, di sini dikatakan selama 2 tahun penuh. Tidak ada kata kurang, tidak ada kata lebih, tidak ada kata kira-kira. Berarti iya.
24 bulan penuh itu 2 tahun penuh itu kan 24 bulan, berarti kan tidak boleh kurang dari 24 bulan. Betul. Nggak boleh kurang daripada 24 bulan. Kan harus penuh 2 ada nggak tahun dalil kan? lagi? Iya, 2 tahun penuh. Harus itu. Lalu kita lihat lagi di surat 31 ayat 14. Bunyinya seperti apa nih? Surat 31 ayat 14. Ini kan masalah ini nih, masalah sains yang selama ini diklaim. Wah, Quran itu sesuai dengan sains ya. Kita ikutin sesuai sains ya. Dan kami perintahkan surah Al-Luqman ya, surah Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang pertama-tama dan menyapinya dalam 2 tahun. Menurut Al-Baqarah dan juga menurut surat Luqman, berapa lama masa menyapi? 24 bulan atau 2 tahun. Apalagi yang mau dalil, apalagi yang mau dihindarin? Nggak ada kontradiksi di situ, Mas. Iya, emang nggak ada kontradiksi kan saya bilang. Tapi menurut hadis itu hanya 4 bulan, Pak, kalau Bapak itu. Menurut hadis ya. Nggak ada demikian, Mas. Oke. Mas mau dibuka nggak hadisnya? Coba Bapak tadi buka hadisnya. Kan Bapak yang bawa hadisnya. Di ayat kan udah jelas. Di ayat nanti di ayat yang ada yang jelas, kenapa kita bawa ke terka-terkaan, Mas? Kalau sudah ada ayat jelas tentang masalah ya minimal ayatnya jelas bulan. Dan di tafsiran jelas, itu selama mengandung sampai minimal mengandung itu 6 bulan dalam Islam. Oke, kalau minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan nih kata Bapak. Bapak ambil 9 bulan. Bapak setuju? 9 bulan. Setuju dong? Iya, ada masalah. Sesuai sains kan 9 bulan. Setuju ya? Oke, kita ambil 9 bulan. Lalu Tuhan Bapak memerintahkan kepada orang tua atau kepada ibu-ibu menyapi selama 2 tahun. 24 ditambah 9 berapa, Pak? 33, Pak. Berarti surat 31 itu gugur. Bapak tolak berarti. Ibu itu, Mas, nggak paham masalah apa? Masalah jumlah dalam Al-Quran, ya kan? Ya kalau udah, Allah katakan, bentar ya. Kalau Allah katakan hanya 30 bulan, maka Mas jatuhnya benar. Tapi Allah katakan 30 bulan masa hamil dan masa menyusui. Masa hamil, masa menyusui. Oke. Menyusui berapa lama, Bapak? Sesuai Al-Baqarah? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kurang 30 berapa sih? Kan dari tadi muternya di situ, bolak-baliknya di situ, Pak. 6 bulan. Ya udah selesai. Menurut Tuhan Bapak 6 bulan. Kenapa Bapak harus berpegang kuat kepada ulama-ulama Bapak? Mas yang kurang itu, Net. Di situ nggak ada ya udah, sekarang saya ikutin gini, saya ikutin ya. Oke, kalau nggak ada pembatasan, kenapa dikatakan 30 bulan, Pak? Kalau tidak dibatasin, kenapa dikatakan 30 bulan? Ayatnya kan bukan ayat perintah, Mas. Kalau ayat perintah, maka jelas dengan perintah kamu harus menyusui dan kamu harus hamil selama 30 Al-Baqarah bulan. Itu ayatnya perintah. Enggak, Al-Baqarah bukan perintah. Hendaklah ibu menyusui selama 2 tahun penuh. Hendaklah, itu perintah bukan? Ya, itu wajib atau enggak? Oh, berarti enggak wajib. Ya, makanya harus dilihat juga kan perintahnya. Oke. Kan perintah semua berarti ketika Bapak dikatakan hendaklah menjauhi minuman keras, berarti itu enggak wajib. Mas masuk dalam pembahasan perintah dalam Al-Quran. Perintah dalam Al-Quran ada kalanya justru larangan. Ini apa? Oke, justru larangan.
dikatakan hendaklah para ibu menyapi anaknya selama 2 tahun. Itu larangan, perintah, atau apa? Hendaklah. Itu lafaz perintah. Nah, kalau Bapak bilang itu lafaz perintah, lalu kenapa Bapak bolak-balik itu khobar? Itu bukan perintah, itu khobar. Lalu Bapak sekarang bilang itu perintah. Perintahnya berapa lama, Pak? Perintahnya 2 tahun. Tapi ada perintah hamil 2 tahun. 6 bulan nggak? Ada perintah hamil 6 bulan nggak? 30 dikurang 24 berapa? Ayatnya itu pengkabaran, Mas. Paham nggak? Pengkabaran. Oke. Pengkabaran 6 bulan. Oke. Dikabarkan selama 6 bulan. Jadi ketika ada yang lahir 9 bulan, berarti kabar itu benar atau salah? Duh, kan bukan pembatasan. Dari awal udah bilang, kita bilang enggak pembatasan. Iya kan itu kabar. Oke, yang dibatasinya di mana? Bulat balik lagi ke start. Balik lagi ke start itu udah. Udah. Para ulama jelasinnya itu paling minimalnya hamil, ya kan? Paling minimalnya, paling mungkinnya hamil 6 bulan. Iya, Pak. Tidak kemudian disuruh untuk hamil selama 6 bulan, Mas. Jadi Anda harus bedain. Disuruh hamil 6 bulan, antara Allah mengkabarkan 6 bulan, justru malah, dari dulu misalnya Nabi Muhammad yang mungkin belum mengerti ilmu kedokteran, ternyata ada bayi yang lahirin 6 bulan. Jadi? Iyalah. Dari nilai plus bagi Islam. Kasihan teman-teman di bawah itu, bro. Udah pada protes, nggak dapat ilmu, kita muter dari tadi. Enggak, jadi Allah itu ternyata memerintahkan bukan normal, Pak, abnormal. 6 bulan. Nggak ada perintah jadinya. Nggak ada perintah. Oh tidak, artinya Allah itu memberitakan, bukan perintah, memberitakan tentang kelahiran itu yang abnormal karena 6 bulan. Itu udah kejadian luar biasa. Tapi gitu. ada nggak? Nah, kalau Bapak bilang tadi kalau 5 bulan berzina, Bapak itu berpatokan kepada gini loh. Ketika orang menikah 5 bulan kemudian dia melahirkan, bukan karena kandungannya Pak yang melahirkan 5 bulan, tetapi dia udah di DP dulu Pak sebelum nikah, makanya dia 5 bulan lahir. Itu yang disebut zina, Pak. Itu yang disebut zina. Sifatnya pengkabaran, ya kan? Kalau terjadi itu berarti nilai plus bagi Islam, Mas. Ya, kalau pengkabaran ya. Tapi kalau sama perintah, ya kan? Ya, perintah itu baru nanti berarti nggak cocok. Ya, kalau artinya pengkabaran ini bisa benar bisa tidak gitu, Pak? Enggak, pasti benar. Pasti benar. Mana ada 6 bulan itu sangat langka sekali loh, Pak. Tapi ada nggak? Ada, tapi sangat langka. Ya udah, berarti kan kalau ada, jadi cukup satu pembuktian, berarti Al-Quran udah benar, Mas. Itu, Mas. Satu kejadian aja yang orang lahir di 6 bulan, berarti Islam udah benar. Ya? Itu lahir karena prematur, Pak. Itu kena penyakit, Pak. Bisa saja ibunya itu kurang sehat secara ini. Bisa saja, Pak. Mas. Ini pertanyaan mungkin atau enggak itu loh. Ya mungkin, tapi tidak normal. Udah pasti. Ya. Artinya gini loh. Pengkabaran ini yang Allah katakan adalah kelahiran abnormal, betul? Enggak. Loh, kok enggak? Itu kan abnormal, Pak, kalau udah 6 bulan lahir. Bapak mau tanya kemana pun pasti sebutannya abnormal. Kalau 4 tahun, apalagi sepertinya belum ada kejadian. Kecuali Nabi Muhammad ya, 4 tahun. Itu Pak, keluar-keluar langsung daftar PAUD, Pak. Mas, langsung beli baju, daftar PAUD. Ketika membahas ayat ini tuh, makanya para ulama itu bahasnya itu bukan tentang apa umumnya hamil itu 6 bulan, bukan, tapi yang dibahas lebih kepada minimalnya. Enggak, itulah Pak namanya cocok logis. Supaya menutupin itu, maka dibuatlah satu penafsiran atau hadis. Ini yang harus kita sadari sebenarnya. Makanya Allah bilang sebentar. Makanya Allah bilang, kalian itu menuliskan yang karangan-karangan manusia, tulisan kalian mempercayai tulisan-tulisan manusia. Itu dikatakan kepada kalian sebenarnya, bukan kepada kami. Karangan-karangan manusia yang kalian percayai, bukan yang dari Allah. Nggak ada karangan manusia, Mas. Semua itu bukan karangan manusia, Pak. Semuanya ada ilmunya.
Sekarang Pak, ilmu apa Pak yang menurut Bapak itu Pak? Ada misalnya tadi kan hamlu fisuluh tentang pengkabaran, ya kan? Tentang pengkabaran bahwa anak itu lahir, anak itu dikandungan dan menyampai 30 bulan. Oke, kalau Bapak bilang itu pengkabaran ilmu. Konteksnya itu ayat itu pengkabaran, Mas. Begini itu pengkabaran bahasa Arab. Sehingga tafsir pengkabaran pasti seperti itu persis. Pengkabaran ya Pak ya. Ya artinya tidak Tuhan itu tidak spesifik berarti ya. Memberitakannya itu cuman antara ya pokoknya ada aja. Walaupun itu nggak tahu kapan, tapi ada gitu. Spesifik juga ada Mas. Contoh yang spesifik. Ya banyak kayak Mekah, ya kan? Di mana Pak ayatnya? Nah, Mekah kan memang dari dulu tandus Mas, tanah tandus kering kerontang yang kemudian apa? Mekah itu dibangun tahun berapa? Semuanya ada ke Mekah. Itu kan semua doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aduh, ini kalau nanti kita benturkan lagi Berseba, ya kita benturkan lagi pernyataan Donditan bahwa Ibrahim itu sama Ismail itu ada di Berseba, itu tidak ada pernah di Mekah Pak, tidur lari lagi Pak. Kita kalau bentur-benturkan ngawur semuanya Pak, bener. Iya Mas, jadi kalau ada dua pernyataan ya yang saling terkait, entah Ibrahim Islam yang benar atau Ibrahim yang Kristen yang benar, ya. Yang jelas keduanya itu ada kan, yang keduanya ada, maka pasti ada salah satu yang berdusta, itu yang akan diuji kan? Itulah makanya kenapa yang tidak komplit itu lebih kita percayakan bahwa itu adalah karangan atau dusta. Berarti karena dia tidak spesifik menceritakannya. Berarti tidak kenapa gitu loh. Alkitab komplit. Neraka. Lebih komplit tentang apapun yang diceritakan. Masalah contohnya, sebentar. Ya. Contohnya tidak. Kenapa memang? Tidak, sebentar dulu. Kita cerita Ibrahim dulu. Ketika Ibrahim di dalam Alkitab itu komplit diceritakan bagaimana perjalanannya, bagaimana dia beranak, bagaimana dia ini, bagaimana. Nah, sekarang buku yang satu lagi, apakah dia diceritakan komplit? Tidak, karena pengetahuannya sedikit tentang itu. Karena dia hanya mendengar, lalu menuliskan, ternyata tidak komplit. Bahkan sejarahnya boleh dibilang tidak ditemukan oleh literasi yang lain, Pak. Bahkan zamannya boleh dibilang berbeda. Sama itu dengan yang tadi, yang Bapak katakan tadi. Gitu, bahwa zamannya Ibrahim ini, kita mau lihat sejarahnya, apakah dia pernah di Mekah? Tidak, Pak. Tidak ada sejarah mengatakan bahwa Ibrahim pernah di Mekah. Sejarah siapa nih, Mas? Kalau dari Alkitab yang sudah jelas, yang datang duluan, itu tidak pernah menjelaskan Abraham itu pergi ke Mekah atau Ishak itu pergi ke Mekah. Berarti yang datang duluan selalu benar, Mas? Bukan, tetapi dia menceritakan dengan komplit. Lalu datang yang kemudian menceritakan versi berbeda tetapi tidak komplit. Menurut Bapak mana yang harus kita percaya? Kebenaran itu baru kalau diuji nggak ada pertentangannya baru dikatakan benar, Mas. Oke, tidak ada pertentangannya, Pak. Bagaimana kita menguji tidak ada pertentangannya? Ya tidak ada ayat-ayatnya. Ayat-ayat apanya, Pak? Ya, ayat satu dan yang lainnya bertentangan atau enggak? Oke, siapa yang duluan Muslim? Yang disebut Muslim dalam Quran? Nabi Ibrahim menamai kita kaum muslimin. Muhammad mengatakan dia adalah orang yang pertama Muslim. Iya, kenapa, Mas? Bertentangan nggak? Enggak. Kok enggak? Mengatakan dialah yang pertama Muslim, bukan Ibrahim, Pak. Bukan Adam. Wa ana awal muslimin. Ya kan? Dan aku adalah orang yang pertama masuk beragama Islam. Jadi Muslim. Muslim. Mas, baru tadi Bapak bilang Ibrahim. Mas paham awal? Loh, awalnya yang pertama dong. Awal yang pertama. Ya. Bolehkah dia itu sifatnya relatif?
Nah, ini kan udah mulai lari kan? Udah mulai cocok logi namanya. Yang pertama siapa? Yang bertanya yang pertama siapa? Coba dijelaskan. Yang menamai Islam pertama Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama Islam siapa? Nabi Muhammad juga pertama. Kenapa? Jadi sebenarnya yang pertama ada satu apa dua, Pak? Nabi Muhammad pertama Islam di tengah-tengah orang Quraisy. Berarti bukan pertama, Pak. Yang itu lah saya juga orang pertama, Pak, di kampung saya, Pak. Nah, makanya Mas. Lah berarti tidak ada yang pertama namanya. Itu cocok logi larinya. Bukan. Tidak seperti itu. Ada bahasa, Mas. Kadang sifatnya relatif. Ya. Ya kan? Yang paling itu dalam bahasa Arab itu bisa relatif, nggak ada masalah. Pak, Bapak perhatikan, Pak. Ya. Surat Al-An'am ayat 14 dan 163 dikatakan apa? Sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama jadi muslim. Nah, iya, di tengah-tengah orang Quraisy apa yang salah? Tidak ada dikatakan di situ di tengah orang Quraisy. Lah, faktanya gimana, Mas? Baru dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 37, Adam adalah orang yang pertama. Di surat 7 ayat 143 dikatakan Musa. Baru di surat 26 ayat 51 dikatakan orang-orang Mesir. Jadi yang benar yang mana? Nggak ada yang pertentangan di situ, Mas. Kalau kita pahami relatif. Loh, kok relatif? Artinya tidak mutlak Quran ini, betul? Loh, mutlak dalam masalah apa? Kalau dalam masalah ketahanan mutlak ya, Mas. Katanya tidak ada yang bertentangan. Kalau dia adalah firman Allah, artinya itu harus mutlak, Pak. Beneran mutlak. Loh, mutlak tidak? Mas siap diuji nggak dengan kemutlakan yang Mas sampaikan? Lah kan Bapak yang mau berbicara, apakah firman Allah ini tidak mutlak? Apakah hanya bisa mengetes? Ya, enggak, Alkitab mutlak. Apa bisa ngeper gitu, boleh ya, boleh enggak. Cocok logi namanya, Pak. Bukan, Mas. Kita kan jelasin dari sisi bahasa. Bapak tadi katakan tidak bertentangan. Mari kita lihat. Di QS 7143 dikatakan Musa, Pak, yang paling pertama. Betul? Enggak ada masalah. Baru dikatakan juga di QS 2651 orang-orang Mesir. Ya memang para nabi awal Islam di kaumnya enggak ada masalah, Mas. Sekarang saya tanya, Musa waktu itu ada di mana, Pak? Musa ada 1 tahun di Palestina. Bukankah di Mesir? Di Mesir. Bukankah dia besar di Mesir? Iya, besar di Mesir. Iya, jadi Musa ada di Mesir dan orang-orang Mesir mengatakan mereka juga Islam paling pertama. Kenapa? Di mana? Di mana? Lah kita itu siapa yang disembah? Musa, Pak, Islam paling pertama di mana, Pak? Jadi Muslim paling pertama di mana? Semua nabi itu Islam, Mas. Iya, kan di QS 7 dikatakan Musa adalah orang Muslim paling pertama diperintahkan untuk Muslim paling pertama di mana, Pak? Saya ikutin relatifnya Bapak nih. Iya, beliau di Mesir, di Mesir, oke. Kenapa orang-orang Mesir mengatakan beberapa orang Mesir yang Muslim paling pertama? Apakah orang Mesirnya pindah tempat? Tadi kita jelasin, Mas, ya. Kita udah jelasin bahwa awal di situ, ya kan, bisa diartikan relatif, ya kan, bisa diartikan relatif. Ya, kalau kita gunakan diksi ini kan, bakal nyambung semuanya, Mas. Semua nabi itu adalah pertama yang Islam dikaumi. Dan nggak ada masalah itu, dan nggak ada masalah. Karena mereka berdakwah, mereka tidak. Bapak bilang relatif. Tadi Bapak membawakan bahwa Muhammad adalah Islam pertama di Mekah atau di Arab. Lalu Musa artinya ketika Musa lahir dan besar dan bertumbuh besar sampai dia menjadi membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya dia Islam di Mesir. Tetapi di Mesir tersebut ternyata ada juga orang-orang Mesir yang pertama. Nah, yang di Mesir ini yang pertama siapa? Ada 2. Musa atau orang-orang Mesir?
Nabi Musa nggak ada masalah mengatakan itu, Mas. Jadi nggak ada. Udahlah. Kalau udah gini saya nyerah, udah susah lah, Pak. Nggak ada kontradiksi di situ, Mas. Tidak. Mas. Bentar ya. Kita kasih pendekatannya. Kalau Mas katakan misalnya, saya pertama kali masuk gereja itu, karena Mas saya datang duluan. Kata itu benar atau salah? Pertama kali masuk gereja. Sekarang pertama kali apanya maksudnya? Iya dah, pertama kali, makanya Mas pertama kali masuk gereja artinya saya pertama sekali masuk gereja. Iya. Pertama sekali, dan artinya saya belum pernah masuk gereja. Atau apa? Atau yang duluan masuk gereja kan? Oh bukan. Saya pertama kali masuk gereja, itu artinya saya belum pernah. Saya yang pertama, yang paling pertama masuk gereja, masuk gereja. Pertama kali apa yang paling pertama? Beda Pak. Yang paling pertama. Kalau yang paling pertama artinya boleh saja saya baru datang, yang duluan datang. Saya yang paling pertama artinya saya adalah orang paling depan. Tetapi kalau saya pertama kali masuk gereja, artinya saya pertama sekali dan belum pernah masuk gereja. Berarti Mas yang terdepan ya? Mas yang terdepan. Nah, apa? Mas yang terdepan nggak? Nggak. Saya adalah yang terdepan. Oke. Pertama sekali hari itu, Pak. Oke. Terus apakah boleh dikatakan saya adalah orang yang pertama kali masuk gereja juga? Tidak, kemarin saya mungkin belakangan datangnya. Bukan itu yang kita maksud, Mas. Di hari itu Mas bilang pertama kan? Ya kan? Di hari itu mungkin saya paling awal datang, oke. Ya. Terus yang bukain pintu gereja siapa? Ya mungkin saya yang paling awal datang, gerejanya belum dibuka pintunya. Lah iya, berarti kenapa Mas bilang yang pertama? Karena ada yang bukain pintu. Ya kan saya pertama kali datang ke gereja. Nah masalahnya apa hubungannya dengan yang muslim, Pak? Yang bukain pintu nggak dianggap yang pertama. Apa hubungannya dengan muslim, Pak? Enggak, kita bicara masalah awal, Mas. Yang paling pertama. Mas aja yang paling pertama kayak gitu kan bisa kemungkinan ada yang datang sebelum Mas kan? Ya nggak? Aduh, jadi begini, Pak. Jadi orang yang muslim pertama takiyah aja. Dari tadi muter aja udahlah. Takiyah dia. Lah. Kalau dia bilang semua nabi muslim, mana syarat sah menjadi orang Islam saja tidak pernah. Iya. Capek dari tadi, kasihan orang-orang di bawah. Iya loh, kasihan orang di bawah udah nungguin dari tadi. Ya, Bang Doli, silakan Bang Doli. Doli Siregar, silakan. Sorry Bang, kelamaan. Hampir 2 jam kali ya. Tapi Nabi dong, saya mau nanya sama Bang Pendi dulu sebentar ya. Bang Pendi. Siap Bang. Ya, coba Bang Pendi, surah 12 ayat 87. Kata rohi itu sebenarnya rohi itu apa sih? Surah 12 ayat 87. Di situ kan ada kata rohi ilahi. Tapi kalau diterjemahkan itu rahmat. Sebenarnya kalau saya lihat rahmat itu kan bukan ya. Rahmat itu kan di Ali Imran 107 kan. Rahmatin ilahi kan. Kalau menurut Bang Pendi sendiri, rohi itu seharusnya merujuk kepada siapa tuh? Kepada apa tuh? Kalau saya lihat di sini roh Allah ya. Iya. Tapi kenapa mereka mengingkari ya? Itu yang saya bingung. Nah, itulah. Kalau kita bertanya, mereka nanti akan muter-muter jawabnya, takiyah istilahnya. Sesuai tapi dengan rohi itu sesuai dengan keinginan itu ya. Iya, sesuai dengan keinginan mereka. Betul, sesuai dengan keinginan mereka kalau kita bertanya sama orang itu. Dipelintirkan. Oh. Enggak, soalnya saya pengen yakin aja rohi itu benar, karena cuman satu tafsiran doang yang menyatakan rohi itu adalah ruh gitu, spirit of God, ruhnya Allah gitu. Oke deh, ya, thank you ya Bang Pendi. Oke.
Halo, Bang Aceh. Halo Bang Aceh. Aceh. Ini suara saya kedengaran nggak ya, Bang Nabirong? Halo, Bang Nabirong. Kedengaran. Mana si Aceh ini? Nggak jawab-jawab. Bang Aceh. Nggak ada. Udah tidur kali dia. Oke, siap. Oke, Bang Victory silakan. Ngorok dia. Udah kelamaan soalnya tadi mereka nunggu, kasihan. Betul. Sebentar Bang ya. Aku baca lagi loh ini. Kok bisa jadi terjemahannya berbeda ya? Kok jadi roh, kok jadi rahmat Allah ya? Iya. Itu roh. Bang Fendi. Iya, saya baca lagi loh Bang Duren. Rohillah. Rahmat kan di mana-mana kan rahmatin, bener gak sih Bang Fendi? Betul. Kok rahmat itu kan rahmatin, bukannya rohi. Karena memang kalau diterjemahkan roh Allah itu sangat menakutkan buat mereka kan, karena di situ kan dikatakan janganlah engkau berputus asa dari roh Allah kan. Dari kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kalau mereka menggunakan kata roh Allah itu berarti kan ada dua entitas di dalam Quran sendiri, yaitu Allah dan rohnya. 1287 itu. Betul. Saya baru lihat ini. Saya baca lagi barusan. Karena ini bukan perkataan Allah ya. Ini kan perkataannya bapaknya Yusuf ini. Nah, ini izin pamit yuk. Thank you. Ya, itu perkataan bapaknya Yusuf itu. Hai anakku. Pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari kan? Oh, rancu ini.